Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aulia Mustika Ilmiani dari kelas Psikologi Islam 3 dengan NIM 234103050032. Baik teman-teman, di sini saya akan membuka sebuah Q&A yang dimana kita akan sharing-sharing mengenai mata kuliah desain training. Apabila dari teman-teman ingin ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom Q&A di atas ya. Maksud dari pelatihan itu apa sih, Kak? Baik, pelatihan merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan sumber daya manusia pada sebuah institusi. Penyelenggaraan program pelatihan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif sumber daya manusia yang merupakan aset penting dalam institusi. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap akibat pelaksanaan program pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kinerja institusi dalam menghadapi perubahan dan persaingan eksternal. Ada definisi lain nggak, Kak? Ada definisi lain tentang pelatihan, itu dikemukakan oleh Smith dan Regent 2008, yaitu program pelatihan dapat dimaknai sebagai pengalaman pembelajaran yang memfokuskan pada upaya individu untuk memperoleh keterampilan spesifik yang dapat segera digunakan. Bagaimana kakak memaknai sebuah pelatihan? Pelatihan pada dasarnya bermakna sebagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat digunakan segera untuk meningkatkan kinerja. Apa manfaat diselenggarakannya program pelatihan? Penyelenggaraan program pelatihan dalam suatu organisasi atau perusahaan memiliki berbagai manfaat signifikan, baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan itu sendiri. Ada beberapa manfaat utama. Itu yang pertama, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Pelatihan membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalani tugas mereka dengan lebih efektif. Yang kedua, mengatasi kesenjangan keterampilan atau skill gap. Program pelatihan dirancang untuk mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki saat ini dengan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka. Yang ketiga, peningkatan kompetensi. Program pelatihan membantu peserta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tugas atau pekerjaan mereka. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan. Ada peningkatan kinerja dan manfaatnya itu juga untuk pengembangan karir. Nah, bagi karyawan, pelatihan memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan memperluas kemampuan mereka yang dapat membuka jalan bagi promosi atau pengembangan karir lebih lanjut. Hambatan apa saja yang sering muncul ketika program pelatihan dilaksanakan? Program pelatihan yang telah diselenggarakan kerap tidak dapat mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi seperti yang diharapkan. Program pelatihan seperti ini dapat dipandang sebagai sebuah pemborosan karena sumber daya yang digunakan dalam program pelatihan tidak mampu menghasilkan output seperti yang diinginkan. Dengan kata lain, program pelatihan yang diselenggarakan tidak mampu mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan. Townsend dan Donovan 2005 mengemukakan beberapa faktor yang dapat membuat sebuah program pelatihan yang telah diselenggarakan tidak dapat mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu desain program pelatihan tidak dikaitkan dengan visi dan misi perusahaan. Tidak ada fokus yang jelas antara tujuan perusahaan yang difasilitasi melalui penyelenggaraan program pelatihan.
Budaya perusahaan tidak mendukung upaya pembaruan yang merupakan dampak dari penyelenggaraan program pelatihan. Struktur organisasi dan proses kerja yang terjadi di dalam perusahaan tidak didukung oleh penyelenggaraan program pelatihan. Teknologi yang diperlukan tidak tersedia bagi karyawan. Sistem indikator yang menunjukkan bahwa suatu pelatihan bisa berjalan efektif dan efisien. Heinich dan kawan-kawan mengemukakan 4 kriteria atau indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas sebuah program pelatihan, yaitu 1. Mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan atau kompetensi program pelatihan. Kedua, mampu memotivasi peserta dalam melakukan proses belajar secara berkesinambungan. 3. Mampu meningkatkan daya ingat atau retensi peserta terhadap pengetahuan dan keterampilan yang telah dilatihkan. 4. Mampu mendorong peserta untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai di dunia kerja. Sebuah program pelatihan dapat dikatakan efektif apabila mampu membuat siswa atau peserta menguasai kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang diperlukan setelah selesai mengikuti program pelatihan. Kak, apa aja sih syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu program pelatihan yang efektif? Ada beberapa persyaratan yang diperlukan untuk dapat menciptakan sebuah program pelatihan yang efektif, yaitu 1. Program pelatihan didasarkan pada kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. 2. Program pelatihan didasarkan pada tujuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta program pelatihan. 3. Jadwal penyelenggaraan program pelatihan tersusun dengan baik. 4. Latar belakang peserta program sesuai dengan kompetensi program yang akan dilatihkan. 5. Instruktur memiliki kualifikasi baik dan kompeten dalam bidang yang dilatihkan. Jelaskan mengenai model EDI dalam program pelatihan. Model atau pola yang di dalamnya mencerminkan atau menggambarkan adanya sejumlah langkah atau prosedur yang sistematik dan sistemik untuk digunakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Model EDI sesuai dengan namanya, berisi beberapa tahap yang dapat digunakan untuk mendesain dan mengembangkan sebuah program pelatihan yang efektif dan efisien. Tahap-tahap kegiatan yang terdapat dalam model EDI terdiri dari analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Apa makna dan definisi dari analisis kebutuhan pelatihan? Analisis kebutuhan pelatihan atau Training Need Analysis atau biasa yang kita sebut dengan TNA adalah sebuah proses pengumpulan informasi tentang kebutuhan organisasi yang mungkin dapat diatasi melalui penyelenggaraan program pelatihan. TNA adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan isu-isu terkait kinerja untuk menentukan apakah pelatihan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Implementasi TNA menjadi peran penting dalam proses kinerja yang dihadapi sebuah institusi atau perusahaan. Itu tadi beberapa pertanyaan yang dapat saya jawab. Semoga bisa menambah wawasan kita semua terkait dengan mata kuliah desain training. Saya, Anggi Aulia Mustika Ilmiani, pamit undur diri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.